Jadi Bapak dan Ibu yang sudah familiar, yang belum familiar nggak apa-apa, kita akan ulang. Pilihannya 1 sama 2, tapi ini ada dari Pak Apriyadi 3. Boleh ya. Kepleset kayaknya ya. 1 1 1 1, Pak Misbahul Ulumuddin. Wah, udah kenal banget. Oke, sip. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan mulai materi saya. Di sini ada PowerPoint naik kelas ya. Nah, kenapa PowerPoint-nya naik kelas? Bapak dan Ibu, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk gabung ke kelas saya. Saya sudah siapkan kelas kodenya adalah BED. Oke, ya. Silakan masuk ke Pak Freddy nomor 1, luar biasa, keren banget. Silahkan masuk ke sini boleh ya, di scan QR code-nya boleh, atau izin untuk saya pandu jika Bapak dan Ibu pertama kali. Jadi silahkan buka, waduh kelihatan jeroannya. Silahkan buka ClassPoint .app ya. Masukkan kode kelasnya BED, oke gitu. Jangan lupa di bagian kanan tuh Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan bahasa ya. Kita ada hingga 16. Kalau Bapak dan Ibu suka bahasa Rusia, silakan pakai bahasa Rusia, Bang. Kalau sudah oke, silakan masuk. Terus pajang dong foto yang paling ganteng, paling cantik ya. Ini bisa diubah, siapkan fotonya. Terus seperti ini ya, disesuaikan. Bapak dan Ibu yang di YouTube juga boleh, silahkan, masih terbuka. Kalau udah, ayo masuk. Kalau Bapak dan Ibu udah bisa lihat slide saya seperti ini, berarti Bapak dan Ibu sudah bisa masuk ke kelas saya. Coba saya lihat deh, di kelas saya sudah ada berapa orang yang bergabung ya. Hah, baru 30. Oh no. Ya, Bapak dan Ibu saya bantu ya. Jadi silahkan masuk ke ClassPoint.app ya. Saya masukkan alamatnya di kolom chat. Ya, di kolom chat silahkan ke sini. Kode kelasnya adalah BED. Oke. Nah, ini dia. Kolom chat di Zoom. Oke. Gak apa-apa. Sudah ada 52, luar biasa. Terima kasih untuk 53 orang yang bergabung. Ya, oh betul, BED oke, BED oke. Pak Imron, Pak Bu Merin, terima kasih bantuannya. Silakan masuk ke classpoint.app. Mana nih yang kemarin protes nggak bisa masuk full kelasnya gitu ya. Sambil menunggu Bapak dan Ibu yang bergabung ya ke classpoint.app, saya akan memberikan bintang untuk 70 orang yang terus bertambah untuk semua. 1, 2, 3. Wah ya, oh saya belum share sound ya Bapak dan Ibu, sebentar. Ya, oke. Kalau sudah dapat bintang-bintang, dia seperti ini ya, bahkan sudah bisa naik ke level 2. Sebentar saya akan cek dulu, harus stay di headphone. Ya, oke, sip. Baik, Bapak dan Ibu udah terima ya bintang-bintangnya. Ayo yang mau terima bintang-bintang juga masuk ke kelas, silahkan ke ClassPoint.app BED. Oke, ya, oke. Bapak dan Ibu, saya mau tanya ke Bapak dan Ibu sebelum saya masuk ke materi. Bapak dan Ibu sambil bayang-bayangin dulu ya, masuk ke kelas. Jadi hari Senin habis upacara gitu ya, masuk ke kelas, anak-anak udah pada di kelas, terus Bapak dan Ibu bayang-bayangin dengan 1 atau 2 kata, kalau udah kebayang gitu ya, keadaan kelas seperti apa sih yang membuat Bapak dan Ibu bahagia? Ya, oke. Kita akan pakai word cloud. Saya akan aktifkan tombolnya. Bapak dan Ibu, saya matikan musiknya saja dulu. Cara jawabnya di classpoint.app tersedia kolom jawab di sebelah kanan kalau pakai laptop, atau kalau pakai handphone adanya di bagian bawah ya. Dengan 1 atau 2 kata, keadaan kelas seperti apa yang membuat Anda bahagia? Kelas yang aktif, misal. Terus ada kelas interaktif. Wah, misalnya gitu ya. Atau kelas yang semangat. Seperti tadi Bapak dan Ibu mengirimkan kata-kata semangat. Ya, silahkan kirimkan jawaban terbaik. Bapak dan Ibu, ini saya tambahkan ya hingga 4 menit. Saya sambil buka responsnya. Wah, ternyata ada interaktif, semangat, excited, energik, kelas yang siswa yang aktif, kelas aktif, peserta semangat dan responsif. Wah, penuh senyum. Nah, mantap. Kelas nyaman, aktif, seru, banyak penanya. Itu yang kita mau ya.
anak-anak kita aktif menanyakan tentang materi yang kita berikan. Saya masih mengundang Bapak dan Ibu yang mau bergabung, silahkan. Ini adalah QR code-nya kalau Bapak dan Ibu mau scan, atau kalau mau secara manual bisa ke classpoint.app, lalu masukkan kode kelasnya BED. Ya. Oke. Saya kembali ke jawaban yang sudah dikirimkan Bapak dan Ibu. Semangat besar sekali. Ternyata banyak banget yang memberikan jawaban semangat. Ada berapa tuh tadi? Ada 14 orang semangat. Nah, terima kasih untuk yang kompakan menjawab semangat. Saya berikan bintang untuk yang menjawab semangat ya. Nah, dari semua yang sudah memberikan jawaban, saya akan masukkan ke dalam slide. Di sini saya lihat ada yang murid senang ya, murid senang. Terus kelas yang semangat, semangat dan respect. Tuh, mantap. Kelas yang nyaman dan full senyum. Luar biasa. Humoris. Nah, ini gurunya harus jago stand up comedy ya berarti ya. Nah, interaktif, aktif, dan teknologi. Kelas aktif dan bahagia. Bapak dan Ibu, saya kerasa banget. Kebayang gimana kelas yang bisa kita buat untuk semangat dan juga sebagai gurunya kita jadi semangat untuk menularkan kebaikan dan juga manfaat hari itu ke anak didik kita ya. Jadinya sama-sama bertukar energi positif itu luar biasa sekali. Nah, tapi terkadang kita menemui kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang membuat kita bisa berinovasi atau menciptakan pembelajaran yang interaktif menarik tuh. Persiapannya tuh banyak. Kebayang saya kalau zaman dulu gitu ya, kita belum begitu akrab dengan teknologi, bawa-bawaannya kan banyak ya, bawa-bawaan poster lah atau bahan ajar yang anak-anak bisa pegang-pegang ke depan kelas gitu. Repotnya luar biasa. Bayangkan kalau Bapak dan Ibu masuk ke kelas cukup bawa satu saja, yaitu laptop dengan ada internetnya gitu ya. Sekarang kayaknya internet sudah sangat umum sekali digunakan di mana-mana. Hanya pakai berbekal laptop, internet, dan PowerPoint saja, Bapak dan Ibu bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif. Misalnya dengan kalau Bapak dan Ibu suka pakai Canva gitu ya, lucu-lucu desain-desain PowerPoint-nya itu sudah bisa memberi satu bentuk semangat ke anak-anak kita. Tapi terkadang kalau sudah masuk ke assessment ya, ada assessment summatif, normatif. Kalau sudah masuk ke assessment tuh kita kayaknya itu lagi deh, waktu mepet, pakainya yang itu aja deh yang biasa saya gunakan gitu ya. Nah, tujuan tadi kita untuk membuat kelas yang penuh semangat itu jadi sedikit terkurangi karena anak-anak sudah bisa nebak, oh pasti begini nih ibu guru saya begini nih, bapak guru saya pasti begini nih. Terus kadang kalau kita dituntut buat sesuatu yang baru, bawakan sesuatu yang baru, wah berpayah-payah lagi persiapannya ya.